Selamat datang di channel Pasti Bisa. Pada video kali ini, saya akan bahas materi teorema Pitagoras kelas 8 semester 2 bab 1. Selamat datang di channel Pasti Bisa. Pada video kali ini, saya akan bahas materi teorema Pitagoras kelas 8 semester 2 bab 1. Mulai video ini dan kedepannya, channel Pasti Bisa akan menggunakan PowerPoint dalam penyampaian materi, sehingga diharapkan dapat mempermudah pemahaman. Juga mulai sekarang, channel Pasti Bisa akan mengadakan kuis berhadiah Rp50.000 di setiap videonya. Jadi tonton video ini sampai habis untuk mengetahui bagaimana caranya. Oke, kita akan mulai masuk ke videonya. Yang pertama, bunyi teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku, berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Sehingga pada segitiga siku-siku ABC, yang panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B, dan panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah C, berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, seperti pada gambar di samping ini. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya. 1. Hitunglah panjang sisi-sisi dari segitiga yang belum diketahui. Pada gambar disediakan bahwa panjang B sama dengan 12 cm, panjang C sama dengan 15 cm, dan yang ditanyakan adalah panjang A. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa 12 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Di sini bisa kita lihat A kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat dikarenakan 12 kuadrat berpindah. Sehingga A kuadrat sama dengan 225 dikurangi 12 kuadrat yaitu 144. Sehingga A kuadrat sama dengan 81 cm. Sehingga berapakah panjang A? A sama dengan akar dari 81. Sehingga A sama dengan 9 cm. Kita masuk ke nomor 2. Disediakan segitiga dengan panjang 6 cm dan 8 cm. Ditanyakan berapakah panjang AC? Untuk mencari AC, kita bisa mencari menggunakan Pitagoras dengan cara 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan AC kuadrat. Sehingga 36 ditambah 64 sama dengan AC kuadrat. Kita jumlahkan saja menjadi 100 sama dengan AC kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar dari 100, sehingga AC sama dengan 10 cm. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Di sini ada dua buah segitiga siku-siku. Kita hitung dulu satu-satu untuk mengetahui berapakah panjang AD dan berapakah panjang AC. Kita mulai dari AC terlebih dahulu. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sehingga panjang AC kuadrat adalah 144 ditambah 81. Sehingga AC kuadrat sama dengan 522. Sehingga AC sama dengan 15 cm. Kita lanjut untuk mencari AD. AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga 225 ditambah 64 sama dengan AD kuadrat. AD kuadrat sama dengan 982, sehingga AD sama dengan 17 cm. Kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Lengkapilah sisi-sisi pada segitiga berikut. Oke, disediakan seperti ini. Kita mulai satu persatu. Pada segitiga yang pertama, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan A kuadrat. Sehingga 81 ditambah 144 sama dengan A kuadrat. A kuadrat sama dengan 225 sehingga A sama dengan 15 cm. Oke, pada gambar yang kedua, kita mencari B. Diketahui pada segitiga ini, hipotenusanya adalah 26 cm karena 26 cm berada tepat di depan sisi sudut siku-siku. Sehingga 26 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sehingga menjadi 676
sama dengan B kuadrat ditambah 576. Sehingga B kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. Ini berpindah ke sisi sebelah sini. Sehingga B kuadrat sama dengan 100 dan B sama dengan 10. Dari B kuadrat sama dengan 100 yang diakarkan. Sehingga panjang B adalah 10 cm. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Disediakan bahwa suatu segitiga, sisi hipotenusanya adalah 34 cm. Karena dia berada tepat di depan dari sudut siku-siku. Sehingga 30 kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 34 kuadrat. 900 ditambah C kuadrat sama dengan 1156. Sehingga panjang C kuadrat adalah 256 dari pengurangan 1156 dan 900. Sehingga panjang C adalah akar dari 256, yaitu 16 cm. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke subbab kedua, yaitu kebalikan teorema Pythagoras. Jika kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi-sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Dengan kata lain, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Perhatikan segitiga di samping. Jika garis AD tegak lurus dengan garis BC dan panjang BD 18 cm, DC 32 cm, dan AD 24 cm, buktikan sudut BAC adalah siku-siku. Kita memiliki persamaan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jika kita ingin membuat BAC siku-siku, maka kita harus membuat segitiga, memasukkan panjang sisi-sisi ini ke dalam persamaan ini. Kita tulis terlebih dahulu, BD 18 cm, DC 32 cm, dan AD 24 cm. Untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui berapa sih panjang AB dan panjang AC. Sehingga bisa kita ketahui melalui persamaan berikut. AB kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Sehingga AB kuadrat sama dengan 576 ditambah 324. Sehingga AB kuadrat sama dengan 900. Sehingga panjang AB adalah 30 cm. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Terus kita juga perlu mengetahui berapa sih panjang AC. AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Sehingga panjangnya 576 ditambah 1024 dijumlahkan menjadi 1600. Sehingga panjang AC adalah akar dari 1600, yaitu 40 cm. Sehingga kita masukkan berapa sih panjang C ini atau BC ini? Kita jumlahkan 32 ditambah 18, yaitu 50. Sehingga 50 kuadrat harus sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat jika ingin bahwa sudut BAC adalah siku-siku. 2500 sama dengan 900 ditambah 1600, sehingga 2500 sama dengan 2500. Sehingga terbukti bahwa segitiga ABC adalah siku-siku. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika AB tegak lurus dengan BC dan panjang AD 4, AB 6, BC 7, dan DC akar 69, tentukanlah apakah sudut ADC merupakan siku-siku. Kita tulis dulu panjang sisi-sisinya. AD 4, AB 6, BC 7, dan DC akar 69. Yang ingin kita buktikan adalah sudut ADC siku-siku. Sehingga bisa kita buat garis bantu di sini.
untuk mencari dan membuktikan apakah sudut ADC merupakan sudut siku-siku. Kita cari dulu panjang AC. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 49. Sehingga AC kuadrat sama dengan 85. Sehingga AC adalah akar dari 85. Oke, kita tulis dulu di sini akar 85. Karena akar 85 atau garis AC berada di depan sudut ADC, sehingga garis AC merupakan garis terpanjang dari segitiga ADC. Kita tulis di sini AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Sehingga akar 85 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah akar 69 kuadrat. 85 sama dengan 16 ditambah 69, sehingga dijumlahkan 85 sama dengan 85. Sehingga terbukti bahwa sudut ADC adalah siku-siku. Oke, kita masuk ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kumpulan 3 bilangan asli yang memenuhi dalil Pythagoras dan menunjukkan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Contohnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 9, 40, 41, dan lain-lain. Oke, mari kita masuk ke latihan soal yang lagi. Manakah dari bilangan di bawah ini yang merupakan triple Pythagoras? Kita lihat bilangan pertama, 12, 16, 20. Di sini, bilangan 12, 16, dan 20 bisa kita masing-masing kita bagi dengan 4, sehingga menjadi 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 ini merupakan salah satu dari bilangan triple Pythagoras. Oke, kita lanjut ke yang kedua. 1, 1, akar 2. Bilangan ini tidak bisa kita sebut triple Pythagoras karena ada akar 2. Akar 2 bukanlah elemen dari bilangan asli. Bilangan ini merupakan bilangan imajiner sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam bilangan triple Pythagoras. Oke, kita lanjut ke bilangan 8, 12, 15. Pada bilangan 8, 12, 15 ini, kita masukkan ke persamaan ini, 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga 225 sama dengan 144 ditambah 64, menjadikan 225, ini kita jumlahkan, 802. Karena bilangan ini tidak sama, sehingga bilangan 8, 12, dan 15 bukanlah bilangan triple Pythagoras. Kita lanjut ke 18, 24, 30. Bilangan ini juga bisa kita bagi, contohnya kita bagi 2 dulu. Hasilnya 9, 12, 15. Oh, ternyata masih bisa dibagi lagi dengan 3. Jadi 3, 4, 5. Sama seperti yang bilangan pertama, 3, 4, 5 merupakan bilangan triple Pythagoras. Kita lanjut ke 10, 24, 26. Oh, bilangnya bisa dibagi 2. Jadi 5, 12, dan 13. Misal, kita coba ke persamaan yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sehingga 169 sama dengan 144 ditambah 25, 169 sama dengan 169. Sehingga bilangan 10, 24, dan 26 merupakan bilangan triple Pythagoras. Masih ada lagi 1, 2, dan akar 5 tidak bisa kita masukkan ke dalam triple Pythagoras karena ada akar yang merupakan bilangan imajiner. Begitu pula dengan
Yang terakhir yaitu akar 3, 4, dan 5. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Yang pertama ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Berikut pengertiannya. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku jika memenuhi persamaan berikut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C sebagai sisi miring atau sisi terpanjangnya. Segitiga lancip, persamaannya adalah C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, dan segitiga tumpul C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita lanjut ke lanjutan soalnya. Tentukan apakah segitiga ini merupakan segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku berdasarkan 3 sisinya. Oke, pada 3 sisi pertama, 17 merupakan sisi terpanjangnya, sehingga 17 kuadrat, nanti tandanya kita cari, 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sehingga 289, tandanya kita cari, 225 ditambah 81, sehingga 289, pada yang kanan 306, sehingga kita lihat, oh berarti 289 kurang dari 306, sehingga pada 3 sisi yang pertama merupakan segitiga lancip. Oke, kita lanjut ke yang kedua. 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat, tanda yang kita cari 14 kuadrat. Oke, 8 kuadrat sama dengan 64, 12 kuadrat sama dengan 144, itu pada ruas kirinya, ruas kanannya sama dengan 196, sehingga 208 dan 196. Yang lebih kecil adalah 196, yaitu C-nya, sehingga karena C kuadrat lebih kecil, 3 sisi ini merupakan dan menunjukkan segitiga lancip. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. 5, 12, dan 14. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Yang kita cari 14 kuadrat. Sehingga 25 ditambah 144 ini adalah 196. Sehingga 169, yang kanan 196, sehingga 196 yang lebih besar. Karena C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga 14, 12, dan 5 menunjukkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Oke, kita lanjut ke 20, 21, dan 29. 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat, kita cari tandanya 29 kuadrat. Oke, 20 kuadrat sama dengan 400, 21 kuadrat kita cari dulu, 21 kali 21, 441. Nah, yang kita cari lagi, ini 29, 1, 8, 26, 8, 1, 45, ditambah 1, 4, 1, 7, 8, 8, 4, 1. Sehingga 841 sama dengan 841. Sehingga 3 sisinya menunjukkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Akar 2, 2, dan akar 6. Mana sisi yang terpanjang? Akar 6 ini kita perlu mencari. Akar 6 itu berada di antara akar 4 dan akar 9. Karena akar 4 merupakan 2, dan akar 9 merupakan 3, berarti akar 6 adalah sisi terpanjang karena dia lebih besar daripada 2. Oke, sehingga akar 6 kuadrat, tandanya kita cari, akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sehingga 6, ini pada ruas kanannya 4, ditambah 4, sehingga 6 lebih kecil daripada, ini 2, sehingga 6 sama dengan 6.
sehingga menunjukkan bahwa akar 2, 2 dan akar 6 membentuk segitiga siku-siku juga. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu ada segitiga 30, 60, 90 dan segitiga 45, 45, 90. Bisa kita lihat gambarnya. Segitiga 30, 60, 90 itu apa sih? Segitiga 30, 60, 90 merupakan segitiga yang sudutnya ini siku-siku, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Sudut-sudut tersebut menunjukkan perbandingan panjang sisi pada masing-masing sisinya. Untuk yang 30, di depan 30 perbandingannya adalah 1. Di depan 90 perbandingannya adalah 2. Dan di depan 60 perbandingannya adalah akar 3. Dan pada 45, 45, 90, di depan 90 adalah akar 2. Dan di depan masing-masing dari 45 adalah 1. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke latihan soalnya. Oke, lengkapilah tabel di bawah ini jika sudut A 30, sudut B 90, dan sudut C 60. Oke, kita lihat. Kita tulis dulu A 30 derajat, B 90 atau siku-siku, dan C 60. Berarti kita tulis dulu perbandingannya. Di depan 30, 1. Di depan 60, akar 3. Di depan 90, 2. Oke, kita lihat dulu. A sama dengan 3. Oh, A itu perbandingan 1. Untuk mencari B, kita perbandingannya 2. Sehingga 2 per 1 dikali 3. Berapakah itu? 6. Tulis di B 6. Di C, perbandingannya akar 3 per 1 dikali 3. Berapakah hasilnya? 3 akar 3. Tulis. Lanjut pada yang nomor 2. B sama dengan 24. Oke, B perbandingannya 2. Sehingga 2. Oke, misal kita mau mencari A, ya tulis 1 per 2 dikali 24. Kita coret sama dengan 12, sehingga A sama dengan 12 cm. Di sisi yang C, akar 3 per 2 dikali 24. Dicoret, 12 sama dengan 12 akar 3. Oke, untuk yang C ini, kita tulis lagi, misal kita mencari sudut A terlebih dahulu. 1 per C, akar 3, dikali 7, akar 3. Kita coret akar 3-nya, sehingga panjang A7 dan panjang B adalah 2 per 1 dikali 7, yaitu 14. Sebenarnya jika kita sudah menemukan panjang A, soal seperti ini sangat mudah dikerjakan. Misal B ini ya, kita tahu panjangnya 18. Untuk kita cari A terlebih dahulu, 1 per 2 dikali 18, dicoret 9. Jadi panjang A-nya 9, panjang C mudah sekali kita tambah akar 3 di belakangnya. Begitu pula jika ini A kita sudah tahu 10, B, 2, berarti B adalah 2 kali 10, 20, dan C adalah 10 akar 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lengkapilah tabel di bawah ini jika A 90 derajat, B 45, dan C 45 derajat. Oke, kita tulis lagi 90, 45, 45. Kita tulis juga perbandingannya 1, 1, akar 2. Kalau menurut saya sendiri, untuk mengerjakan soal ini lebih mudah lagi, karena jika kita sudah mengetahui C ataupun B, kita langsung bisa mengisi sisi-sisi yang lain dengan mudah. Contohnya ini, B3. Berarti karena perbandingan yang satu ini 3, otomatis yang C juga 3, dan A 3 akar 2. Oke, lanjut. Misal yang C ini, C juga 1, sehingga B 12, dan A-nya 12 akar 2.
Misal ini, jadi kita lihat ini depannya. Oh, ini kan 1 dikali akar 2. Sehingga 1 itu adalah 17. Sehingga B dan C juga 17. Untuk nomor 4, B 10. C otomatis juga 10. Sehingga A sama dengan 10 akar 2. Dan untuk nomor terakhir, karena C 8, B juga 8, dan A adalah 8 akar 2. Oke, kita lanjut. Jika OA sama dengan A, AB sama dengan A, berapakah panjang sisi OD? Yang ditanyakan adalah sisi ini. Oke, ini juga menerapkan segitiga istimewa yang 45, 45, 90 karena kita ketahui bahwa panjang OA dan AB sama dan OA dan AB tegak lurus, sehingga ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Jika ini A, otomatis OB, A akar 2. Begitu pula yang ini siku-siku. Panjangnya kita cari lagi. A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan OC kuadrat. Kita kalikan A kuadrat dikali akar 2 dikali akar 2. 2 ditambah A kuadrat sama dengan OC kuadrat. Sehingga 3 akar 2 sama dengan OC kuadrat. Sehingga OC adalah akar dari 3A kuadrat atau akar 3 dikali A dikali A. Jika dalam akar pangkat 2 bilangan atau variabel yang sama akan bisa keluar dari akar 1, sehingga OC sama dengan A akar 3. Dari sini A akar 3. Oke, yang terakhir, kita untuk mengetahui si OD, kita cari lagi. A akar 3 ditambah A kuadrat, ini A akar 3-nya juga kuadrat, sama dengan OD kuadrat. Sehingga A kuadrat dikali 3 ditambah A kuadrat sama dengan OD kuadrat. OD kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah A kuadrat, 4A kuadrat. Dan OD sama dengan akar dari 4A kuadrat. Ini bisa kita tulis akar dari 2 dikali 2 dikali A dikali A, sehingga karena 2 angka dan 2 variabel bisa keluar satu-satu. Jadi OD sama dengan 2A. Oke, kita lanjut lagi. Ini saatnya kuis berhadiah Rp50.000. Oke, syarat kuisnya yaitu subscribe di channel Pasti Bisa, like video ini, berikan komentar dan tanggapan tentang video ini, share video ini ke 3 teman atau grup kalian, kerjakan 3 soal yang akan diberikan dengan cara-cara yang paling kreatif dan paling lengkap, kirimkan jawaban dan kelengkapan syarat ke WA dengan nomor 085 784 183 454. Batas maksimal pengerjaan adalah 13 hari dan akan diumumkan pada hari ke-14, yaitu pada video yang akan diupload berikutnya. Dan hadiah akan dikirimkan pada hari ke-13 hingga hari ke-14. Jawaban yang dipilih adalah jawaban yang paling lengkap. Hadiah akan dikirimkan via pulsa, GoPay, OVO, atau media lain yang diinginkan. Terakhir, jangan lupa kirimkan bukti bahwa kalian adalah siswa-siswi SMP, bisa menggunakan kartu pelajar, rapot, dan lain-lain. Oke, soal yang pertama. Dua lingkaran yang masing-masing berjari-jari 10 cm saling bersinggungan, dan keduanya menyinggung suatu garis. Sebuah lingkaran kecil berada di antara kedua lingkaran dan garis itu, sehingga lingkaran kecil menyinggung kedua lingkaran besar dan garis. Perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran kecil. Oke, lanjut soal kedua. Segitiga ABCD, siku-siku di B, maka panjang garis berat BD adalah. Oke, soal yang terakhir. Di dalam sebuah persegi panjang, dibuat 2 buah setengah lingkaran yang ukurannya sama dan bersinggungan seperti tampak pada gambar.
Jika panjang dan lebar persegi panjang tersebut 16 cm dan 8 cm, maka hitunglah panjang diameter dari setengah lingkaran tersebut. Dan bagi kalian yang membutuhkan bimbingan belajar, silahkan hubungi nomor 081322 984 688 melalui WA. Dan jangan lupa subscribe ke channel Pasti Bisa, like video ini, dan komen apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.